Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Ryan, NIM 20083010006 dari jurusan SKI kelas A semester 2. Langsung saja, saya ingin menjelaskan tentang materi yang dibawakan oleh kelompok 1, yaitu tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara tetapi juga tergantung pada tuntunan perkembangan zaman, seperti kecenderungan meliputi isu tentang HAM atau hak asasi manusia, serta pelaksanaan demokrasi dan lingkungan hidup. Mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipasi terhadap gejala tersebut, fungsi dan peran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan dirancang dan dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks merupakan bentuk tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa Indonesia dan karakter bangsa Indonesia. Menurut KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Identitas nasional bangsa Indonesia ditentukan oleh ideologi dan konstitusi negara yang dianut. Seperti ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahannya, yang saat ini terjadi diantaranya adalah lunturnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Pancasila belum menjadi cerminan kita dalam bersikap dan berperilaku. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang memudar. Maka dari itu, bangsa Indonesia perlu ada upaya untuk membangun warganya agar tetap mencintai bangsa sendiri, dan kehendaknya bangsa Indonesia terus mendorong semangat agar kita mampu berkompetisi dengan negara lain. Jadi di bab ini mengabarkan kepada kita bahwasanya kita itu harus mempunyai identitas yang kuat. Kita sudah punya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pengamalannya kurang begitu sempurna. Jadi upaya saat ini seharusnya Indonesia lebih mengamalkan identitas diri atau jati diri negara kita sendiri. Beranjak ke materi selanjutnya, yaitu penguatan materi yang sebelumnya yang dibawakan oleh kelompok 2 tentang esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dibawakan oleh kelompok 3. Langsung saja, konstitusi di Indonesia. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu negara. Menurut pendapat At-Tamimi, suatu konstitusi adalah dasar berfungsi sebagai pemberi pegangan dan memberi batas, mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan. Sebab tujuan dari konstitusi menurut Projo Dikoro ialah mengadakan tata tertib tentang lembaga negaraan, wewenang-wewenang dan cara bekerjanya, dan menyatakan hak-hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya. Konstitusi dalam negara sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas yang sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam suatu kekuasaan negara harus dijalankan. Jadi intinya, suatu negara harus dikuatkan konstitusinya, karena konstitusi itu menjadi seperakat aturan dan hukum yang ada di negara. Kalau konstitusinya negara itu lemah, ya akan terlihat sisi buruknya. Beranjak ke materi selanjutnya, yaitu sumber historis, sosiologi, dan politik konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Konstitusi berbeda dari Undang-Undang Dasar karena kesalahan pandangan masyarakat tentang konstitusi di negara-negara modern, sehingga pemahaman konstitusi kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Itu salah. Penguasaan ini disebabkan oleh pengaruh ideologi terkodifikasi yang mengharuskan semua peraturan hukum ditulis untuk mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Tujuan adanya konstitusi guna mengatur jalannya kekuasaan dan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat.
Jadi konstitusi diciptakan untuk pembatasan atau perilaku pemimpin atau penguasa terhadap rakyatnya. Materi yang kelima yang dibawakan oleh kelompok 5 adalah konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Di sini ada terkaitan dari hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Seperti contohnya, hak negara adalah menjalankan konstitusi yang ada di dalam pemerintahan, dan kewajiban negara adalah menjaga hak-hak rakyatnya. Begitu juga rakyatnya yang sama-sama menjaga konstitusi dan keutuhan negara. Jadi di sini ada timbal balik antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Yang tadi saya katakan contohnya. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang NRT 1945 mulai pasal 27 sampai 34 termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia, jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya, diupayakan berdampak pada terpenuhnya keseimbangan kewajiban negara dan warga negara. Beranjak ke materi ke-6 ya, yang dibawakan oleh kelompok ke-6 adalah sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Beda dengan yang tadi yaitu tentang konsepnya, sekarang kita beranjak ke sumbernya, yaitu hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Jadi sumber histori, sosiologis, dan politik harmoni ini menjelaskan tentang apa itu hak dan apa itu wajib yang ada dalam negara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sedikit demokrasi Pancasila itu apa. Definisi dari demokrasi Pancasila menurut Darmi Hardo mengatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya adalah seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang memiliki asas-asas pokok sebagai berikut. Asas kerakyatan memiliki sebuah makna bahwasanya proses demokrasi itu dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Beranjak ke materi selanjutnya yaitu tentang implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia yang dibawakan oleh kelompok 6. Jadi demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Demokrasi adalah suatu metode penataan kelembagaan penetapan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara. Namun demikian, proses kompetitif itu harus tetap dibingkai oleh etika normatif yang mengaruh pada terjadinya equilibrium sosial. Ya, equilibrium sosial itu seperti konflik antara pendukung lah. Jadi demokrasi harus berjalan dengan lancar, bukan hanya pendukungnya melainkan yang dipilih oleh rakyat pun harus sadar diri. Selanjutnya tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan yang dibawakan oleh kelompok 7 ya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya untuk penegakan atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Negara harus mempunyai urgensi penegakan hukum yang baik, yang adil untuk berjalannya kedamaian dalam negeri. Dan di sini kelompok 7 menjelaskan tentang konsep-konsepnya, seperti memilih para penegak hukum yang adil, yang jujur. Itulah cikal bakal negara yang aman, sentosa. Selanjutnya tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Esensi dan urgensi wawasan Nusantara atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Hakikatnya, keutuhan Nusantara adalah arti cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Pengabdian atau bahasa lainnya pengabdian kepada merah putih kalau di Indonesia ya. Adapun mengenai tujuan wawasan Nusantara mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan sosial, dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan wawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Jadi pentingnya kita mempelajari wawasan Nusantara adalah untuk kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur tentang manusia di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang lanjutan dari kelompok 9, yaitu dari kelompok 10 yang berjudul konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Untuk mempelajari ini kita harus mempelajari yang tadi dulu, yaitu wawasan tentang Nusantara. Tanpanya wawasan tentang Nusantara, kita tidak bisa masuk ke dalam urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Karena apa yang dibela, kita harus tahu apa yang kita harus bela. Jadi kalau yang tadi sudah menguasai, yaitu tentang wawasan Nusantara, kita bisa merangkak ke selanjutnya, yaitu tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah sebuah bentuk strategi untuk mempertahankan dan membela negara, yang mana merupakan kondisi dinamis bangsa yang berdasarkan pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik dari luar ataupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas dalam mewujudkan tujuan negara. Jadi semua hal yang berhubungan dengan membahayakan negara atau suatu bangsa, kita harus mempelajari tentang ketahanan nasional dan bela negara untuk mengatasi semuanya, untuk mengatasi itu semua. Selanjutnya, mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Pembinaan ketahanan nasional mempunyai sasaran, yaitu pembinaan segi keuletan dan ketangguhan dan membina tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dalam arti tidak membiarkan begitu saja sehingga tidak dapat berkembang menjadi kekuatan yang sulit diatasi. Jadi kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara, balik lagi bahwasanya wawasan Nusantara itu sangat penting untuk warga negara, karena kita tahu apa yang kita harus jaga, karena kita tahu sisi baik, sisi buruknya tentang negara. Kita bisa membela dan menjaga keutuhan negara dengan pertama-tama kita mempelajari wawasan Nusantara terlebih dahulu. Begitulah penjelasan dan pemaparan dari saya tentang materi-materi yang dijadikan satu atau disirat, dipadatkan tentang keutuhan negara, bela negara, sampai ke anti korupsi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.